bertemu lagi dengan Mr. Lanang. Jadi sudah hampir 2 tahun ya kita tidak jumpa terkait kondisi pandemi ya. Jadi hari ini izinkan Mr. Lanang untuk menyampaikan info terkait kesiapan sekolah SD Bali Public School menyongsong PTMT pada teknis selanjutnya. BPS siap ya. Jadi kemarin kita sudah memenuhi daftar checklist untuk melakukan PTMT. Kemudian dari sisi prokes juga kita sudah petakan teknis dari siswa datang, berproses di dalam kelas, kemudian sampai mereka pulang. Ya, contohnya mereka datang wajib cuci tangan. Kita ada sebelum cuci tangan kita ada kegiatan cek suhu secara drive-thru. Jadi anak-anak tidak diminta turun dulu, kita cek suhunya. Kalau memenuhi syarat, anak tersebut bisa turun dan melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, mereka masuk ke lobi, terus dipantau oleh ada tim piket kita punya untuk membiasakan anak-anak tidak menyentuh benda sepanjang mereka menuju ruang kelas. Ya, kemudian di dalam kelas juga sudah diawasi, mereka masuk ke kelas, kemudian menempati tempat duduknya masing-masing dan tidak boleh bertukar tempat duduk. Ya, selama proses itu, jadi anak-anak diminta selalu untuk melaksanakan protokol kesehatan, ya, menggunakan masker, setelah mengambil sesuatu harus menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan, ya. Kemudian mereka selama proses pembelajaran pun yang diutamakan adalah bagaimana membudayakan protokol kesehatan terlebih dahulu, sehingga dalam proses pembelajaran ini memang akan ada dua sisi yang dijalankan, ya. Gurunya terus mengingatkan bagaimana anak-anak itu harus belajar menggunakan protokol, ya. Kemudian bagaimana guru itu juga mengajarkan dan anak itu belajar seperti biasa, ya. Jadi bagaimana membudayakan mereka belajar menggunakan masker, mungkin mereka belum terbiasa, kemudian harus duduk yang rapi, yang kebiasaannya mereka toleh dan seperti itu. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita biasakan terlebih dahulu di sekolah. Kalau kapasitas ruangan di SD BPS itu maksimal satu ruangan itu kita bisa menampung sebanyak 30 siswa dengan jarak 1 meter. Ya, kalau 1,5 mungkin tidak bisa maksimal 30. Kalau 1 meter, nah itu bisa maksimal dalam satu ruangan itu terisi 30 orang siswa. Terkait kebijakan PTMT SD BPS, jadi setelah melakukan evaluasi selama 2 minggu terhadap siswa kelas 5, jadi kita memutuskan akan menambah. Yang kemarin hanya kelas 5 saja, sekarang kita akan menambah kelas 4, 5, dan 6. Dengan catatan yaitu yang hadir ke sekolah adalah 50% dari jumlah siswa pada kelas tersebut. Contoh misalnya di kelas 4A, siswanya berjumlah 24, jadi yang hadir ke sekolah itu hanya 12 orang. Nanti bagaimana teknis mengaturnya itu kita menggunakan nomor absen. Jadi minggu pertama nomor absen 1 sampai 12 itu hadir ke sekolah selama seminggu. Jadi 5 hari sampai hari Jumat. Ya, mereka belajar melakukan tatap muka di sekolah, belajar langsung. Nah, bagaimana sisanya yang nomor 13 sampai nomor 24 ini mereka belajar di rumah melalui virtual, yaitu kita fasilitasi dengan Zoom. Ya, jadi kita melakukan proses pembelajaran secara sinkronus bersamaan. Yang di rumah mengikuti secara virtual melalui Zoom, yang di sekolah mereka bertemu langsung dengan gurunya. Prosesnya tetap 1 kali. Jadi maksudnya yang di rumah belajar daring itu tidak mendapat guru khusus, yang di sekolah mendapat guru khusus tidak. Jadi yang di rumah itu akan menyaksikan temannya yang berada di sekolah melalui Zoom. Ya, jadi ini merupakan tantangan yang baru bagi guru dan bagi siswa dan orang tua juga dalam pengawasan di sekolah. Bagaimana kita mensinergikan ini supaya kegiatan ini menjadi benar-benar maksimal. Ya. Nah, kemudian setelah 1 minggu, nah yang nomor absen 1 sampai absen 12 ini belajar di rumah secara daring. Nah, yang absen 13
dan absen 24 ini datang ke sekolah. Jadi perubahannya ini setiap minggu, jadi semua dapat bergiliran. Nah, untuk kelas 1 kita programkan mulai tanggal 1 November. Nah, kita evaluasi dulu ini kelas 4, 5, dan 6. Ya, kita evaluasi yang kemarin menjadi poinnya adalah ketika kedatangan dan mereka pulang. Nah, ini yang menyebabkan agak sedikit crowded. Nah, kalau ini nanti kita bisa evaluasi dan berikan solusi yang bagus. Dan 1 November kita pastikan kelas 1, 2, 3 juga hadir ke sekolah dengan catatan 50% per kelasnya. Jadi nanti di 1 November itu yang hadir ke sekolah itu sudah semua tingkatan, dari tingkat kelas 1 sampai tingkat kelas 6 dengan catatan 50% per kelas. Dan itu digilir sesuai dengan nomor absen, ya. Jadi giliran per minggu ada perubahannya. Nomor absen 1 sampai 12 contohnya minggu pertama, kemudian minggu berikutnya mereka belajar di rumah digantikan dengan absen 13 sampai absen 24. Kita tidak mewajibkan bagi siswa atau orang tua yang tidak menginginkan melakukan PTMT di sekolah, ya. Jadi kita kasih opsi, ya, mau belajar daring atau belajar langsung di sekolah. Jadi kita fasilitasi. Jadi mereka semua bisa mengakses pada LMS SDBPS, ya. Materi bisa diakses di sana, mungkin bisa dipelajari dulu. Nah, ketika melakukan proses pembelajaran, jadi akan dilakukan secara maksimal, yaitu hanya melakukan konfirmasi. Jadi proses pembelajaran ini benar-benar efektif. Jadi kita mungkin tidak bisa memporsir waktu untuk menjelaskan materi lagi secara dasar, karena kita anggap di LMS tersebut kita asumsikan siswa sudah pernah melihat. Nah, jadi gurunya hanya tinggal meluruskan saja, mencoba seberapa jauh siswa paham terhadap materi yang ada pada LMS. Jadi semuanya akan bersinergi. Ya, intinya bagi orang tua atau siswa yang menginginkan belajar dari rumah, ya, terkait kekhawatiran kesehatan pandemi COVID-19 ini dipersilakan. Jadi sekolah hanya memfasilitasi, yang mau ke sekolah dipersilakan, yang mau belajar daring dipersilakan dengan catatan ada mekanismenya, yaitu bergiliran menggunakan nomor absen. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, jadi anak-anak yang berada di rumah itu akan belajar melalui Zoom, ya. Jadi yang di sekolah itu gurunya akan live Zoom. Jadi gurunya juga akan mengajar yang di rumah melalui Zoom, kemudian berbarengan dengan yang ada di sekolah. Jadi itu kita coba terapkan, kita coba maksimalkan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik. Tentunya ya harus kerjasama bersama orang tua dan semua pihak seperti itu. Untuk kepulangan siswa juga kita sudah atur, ya. Jadi kita bedakan, yang pertama pulang itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Ya, di 10.45 sesuai dengan jadwal, nanti bisa dicek pada LMS. Kemudian jeda selama 1 jam disusul oleh siswa kelas 3 dan 4, kemudian dilanjutkan oleh kelas 5 dan 6. Jadi jeda-jeda ini kita siapkan supaya saat penjemputan atau proses nanti di lobi orang tua menjemput siswanya ada jeda. Jadi tidak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu barengan berada di lobi, yang kemungkinan bisa menimbulkan tidak terjadinya jaga jarak. Jadi itu kita coba terapkan dan mudah-mudahan ini akan berjalan sesuai harapan. Terkait jam istirahat, kita istirahatnya di dalam kelas. Ya, kita kemarin di kelas 5 kita sudah coba melakukan ACNB, yaitu makan. Jadi kita juga akan terapkan pada teknis PTMT selanjutnya. Ada istirahat yang mengharuskan siswa membawa makanan juga, dan kita akan melakukan aktivitas kegiatan makan itu di dalam kelas, tidak keluar kelas. Nah, bagaimana sirkulasi udaranya? Nah, kalau sirkulasi udara, ketika kita makan kita akan buka semua jendela. Jadi kita berikan udara, sirkulasi udara biar terjadi secara maksimal. Kemudian dalam proses pembelajaran, ya, sesuai masukan yang ada, kita akan menghidupkan AC-nya.
kemudian membuka sedikit celah untuk jendela. Jadi ada udara bersih yang masuk ke dalam kelas, kemudian disirkulasi lagi oleh pendingin atau AC-nya, yang kemudian nanti di sebelahnya itu kita buka juga jendelanya. Jadi ada yang udara masuk, kemudian diproses, nanti ada yang keluar. Jadi supaya balance. Nah, untuk kegiatan istirahat bermain kita tidak ada di luar kelas, jadi semua kegiatan difokuskan di dalam kelas. Jadi semua dipantau dan dibimbing. Jadi kita sudah mendesain, ya kemarin kita sudah rapat bersama Dewan Guru juga membahas tentang hal ini, bagaimana memberikan aktivitas di dalam kelas selama kegiatan istirahat itu yang bermakna. Jadi seolah-olah kita akan ajak anak-anak bermain dengan melakukan protokol kesehatan, yaitu tanpa menyentuh, kemudian jaga jarak dan yang lainnya. Jadi kita coba akan maksimalkan itu, mudah-mudahan anak-anak merasa nyaman ketika melakukan proses PTMT, ya, yang biasanya mereka pikir dulu ya saat jam istirahat mereka bebas bermain. Nah, sekarang kita ada aturan-aturan tertentu, namun tetap orientasi kita adalah memberikan kesenangan bagi anak-anak. Kalau waktu bermain khusus tidak ada, hanya kita programkan saat jam istirahat. Seperti tadi disampaikan, kita sudah mendesain beberapa kegiatan yang bisa mengakomodir keinginan siswa, yaitu bermain tetapi masih dalam protokol kesehatan, ya, tanpa menyentuh, jaga jarak, tapi menyenangkan. Nah, itu nanti kita akan coba terapkan, mudah-mudahan ini bisa maksimal dan kita harapkan anak-anak bisa menikmati dan tidak lagi merasa bosan ke sekolah atau sekolah nanti seperti penjara dan lain-lain. Kalau bicara sampai kapan, tentunya kita akan menunggu keputusan dari pemerintah terlebih dahulu. Ya, kalau memang pemerintah membuka opsi 100%, kita akan lakukan evaluasi. Kalau kita siap, kita lakukan. Tetapi walaupun dibuka oleh pemerintah 100%, tetapi kita belum memenuhi syarat, ya kita tunda dan terus kita perbaiki. Seperti tadi disampaikan, kita memiliki teknis atau kebijakan-kebijakan yang evaluatif. Selalu kita bisa evaluasi dan berubah-ubah. Nah, makanya besar harapan kami yaitu orang tua bisa menerima segala hal yang menjadi kebijakan atau teknis dari sekolah yang disampaikan, karena tentunya ini semua adalah demi kebaikan kita bersama, terutama untuk anak-anak kita. Pesan dan harapan saya mewakili SD Bali Public School adalah mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita, karena itu yang utama. Berikutnya adalah mohon dukungan melalui kritik, saran, masukan yang membangun tentunya demi kemajuan kita bersama untuk melalui yang namanya pandemi COVID-19 ini, yang tentunya yang untuk anak-anak kita, bagaimana mereka mendapat pendidikan yang maksimal, ya kita akan terus berusaha memberikan hal-hal atau kebijakan yang terbaik untuk mereka. Maka dari itu kita sangat memerlukan ulur tangan, masukan, ide, saran. Kita sangat terbuka sekali. Silakan sampaikan kalau itu memang sangat bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk kita semua, pasti kita